Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, hati Cukwang Seng langsung terguncang. Saat ini, ia benar-benar merasakan gerakan aneh dari ruang pohon kuno. Gerakan yang tidak biasa ini sangat mengejutkannya, karena itu adalah semacam rasa lapar akan kekuasaan. Apa yang terjadi? Matanya berkedip dan dia merasa sangat bingung. Setelah ragu-ragu sejenak, Cukwang Seng melambaikan lengan bajunya, dan cahaya terang mekar lalu berubah menjadi pohon kuno. Begitu pohon kuno itu muncul, cabang-cabang dan daun-daunnya mulai bergoyang, dan cahaya terkondensasi membuat setiap cabang dan daun sebening kristal seperti sepotong batu giok. Saat berikutnya, kekuatan hisap yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dari pohon kuno dan secara bertahap menyebar ke seluruh menara batas. Apa ini? Matanya tiba-tiba terbelalak dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Saat pohon kuno itu mengeluarkan daya hisapnya, seluruh kekuatan di menara batas menyapu bagaikan sungai atau lautan yang bergelombang dan sepenuhnya diserap oleh pohon kuno. Hanya dalam waktu kurang dari setengah jam, hampir sepertiga kekuatan dasar di menara batas telah menghilang, dan kabut perak tebal menjadi lebih tipis. Ini, Cukwang Seng melihat semua ini dengan kaget. Tahukah Anda, bahkan jika dia berlatih di sini selama 5 atau 6 bulan, kekuatan yang diserap kurang dari 1/1000 menara batas. Dan mustahil untuk membuat energi perak menipis di menara batas. Dan sekarang, hanya dalam waktu setengah jam, pohon kuno itu menyerap sepertiga kekuatan di menara batas. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Kekuatan yang diserap ini. Mata Cukwang Seng berkedip, seolah teringat sesuatu. Ia bergerak lalu muncul di ruang pohon kuno. Mengapa tidak ada perubahan? Begitu dia memasuki ruang pohon kuno, dia buru-buru melihat sekelilingnya. Tetapi dia kecewa karena situasi di sana tetap tidak berubah. Seolah-olah pohon kuno itu tidak menyerap kekuatan di menara batas. Aneh sekali. Kemana perginya kekuatan yang diserap pohon kuno itu? Gumam Cukwang Seng dengan ekspresi bingung. Awalnya, dia mengira jika kekuatan yang diserap oleh pohon kuno itu tetap berada di ruang pohon kuno, maka dia bisa memanfaatkan lingkungan latihan yang bagus di sini untuk membuat kemajuan kultivasinya sendiri dengan pesat. Tetapi sekarang tampaknya dia hanya terlalu memikirkannya. Kemana perginya kekuatan itu? Cukwang Seng melihat sekeliling, dan tatapannya tidak bisa berhenti di ujung ruang pohon kuno. Tempat-tempat berkabut dan tidak terkenal itu. Setelah beberapa saat merasakan dengan seksama, dia tetap tidak menemukan apapun. Jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Kekuatan yang diserap pohon kuno tidak bisa lenyap begitu saja. Mungkin kesempatan itu belum tiba. Cukwang Seng menggelengkan kepalanya, lalu meninggalkan ruang pohon kuno, lalu muncul di menara batas. Kalau begini terus, tidak sampai 1 jam lagi, kekuatan di menara batas akan terserap sepenuhnya oleh pohon kuno itu. Dia bergumam sambil mengamati kekuatan di sekelilingnya yang perlahan menipis. 1 jam berlalu dengan cepat. Ketika Cukwang Seng membuka matanya lagi, seluruh menara batas telah kosong dan tidak ada jejak kekuatan yang tersisa. Banyak sekali makannya. Dia melirik pohon tua yang tak berubah dan tak kuasa menahan senyum kecut. Setelah selesai berpikir, dia melambaikan tangannya,
lalu mengambil pohon kuno itu. Waktunya pergi, Cukwang melirik menara batas sekali lagi, lalu menggerakkan tubuhnya, lalu muncul di dunia luar. Sayang sekali dengan kemampuanku saat ini, aku tidak bisa mengambil menara ini. Kalau tidak, menara batas ini milik praktisi tingkat ketiga dari alam tiga pembebasan ini akan menjadi harta karun yang luar biasa. Cukwang berbalik lalu menatap harta karun 9 lantai itu dengan tatapan menyesal. Meskipun perkiraannya, bahkan jika seorang praktisi alam laut pahit menyerang dengan sekuat tenaga, ia mungkin tidak akan mampu menghancurkan menara batas ini. Kekokohan menara ini cukup untuk menjadi harta pertahanan terkuat seseorang. Saat pikirannya terus berubah-ubah, Cukwang menggelengkan kepalanya, lalu dia berbalik untuk pergi. Sepertinya sumber kutukan itu akan segera menghilang. Dia memandang dunia yang terfragmentasi di sekitarnya, lalu bergumam dengan sedikit penyesalan di wajahnya. Tanah yang begitu berharga itu lenyap sepenuhnya ke dalam kehampaan seiring kematian sang penyihir. Bocah kecil, akhirnya kau keluar. Sebuah tawa kecil terdengar, menarik perhatian Cukwang. Cukwang segera menoleh, lalu melihat seberkas cahaya yang mengembun, kemudian berubah wujud menjadi seorang pria. Senior, apakah kamu sudah pulih? Dia menatap cahaya bayangan dengan takjub saat berkata dengan terkejut. Sebelum dia memasuki menara batas, tubuh senior ini menjadi sangat transparan, tetapi sekarang menjadi jauh lebih padat. Mendengar kata-katanya, Tianlo menggelengkan kepalanya, lalu berkata sambil tersenyum, "Ini hanyalah sisa jiwa yang kutinggalkan. Ini bukan eksistensi yang nyata." Sisa jiwa? Cukwang tertegun, dan raut wajahnya menjadi sedikit muram. Sepertinya senior itu benar-benar telah menghilang. Aku sudah meninggalkan jalan keluar untukmu. Setelah kau pergi dari sini, kuharap kau akan menyerahkan benda ini kepada orang-orangku, kata Tianlo perlahan. Cukwang melihat ke bawah dan melihat bola cahaya aneh di bawah cahaya bayangan. Di dalam bola cahaya itu terdapat fluktuasi misterius yang terpancar. Aku pasti akan menepati kepercayaanmu. Dia menangkupkan kedua tangannya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Hahaha, bagus, bagus." Cahaya bayangan itu tertawa keras, dan tubuhnya tiba-tiba meledak, lalu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit, dan menembus kehampaan yang gelap. Setelah terdengar suara ledakan keras, muncullah sebuah lorong terang yang menembus langit dan bumi hingga ke kaki Cukwang. Cukwang melambaikan tangannya untuk menyingkirkan bola cahaya itu. Kemudian dia membungkuk dengan hormat ke arah lorong yang lalu berjalan perlahan. Lorong itu menghilang dengan cepat dan sosok Cukwang terbang ke atas dan akhirnya menghilang ke dalam kehampaan yang luas. Ketika secerah cahaya terakhir di lorong itu menghilang, satu-satunya yang tersisa di dunia gelap ini hanya menara batas, masih memancarkan cahaya yang terang. Kegelapan di sekitarnya perlahan-lahan menyerbu, dan seiring berjalannya waktu, suatu hari nanti akan menelan sepenuhnya. Di daratan yang sunyi, ruang angkasa tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat, dan sesosok tubuh keluar dari sana. Cukwang mendarat di daratan. Ia tampak linglung sejenak, lalu melihat sekelilingnya. Ekspresinya langsung berubah. Saat ini, tempat ini sudah kosong, tanpa seorang pun yang terlihat. Sepertinya yang lain sudah pergi. Dia menggelengkan kepalanya, menggerakkan tubuhnya lalu terbang menjauh.
Sekarang dia harus bergegas ke kota utama sesegera mungkin untuk mempersiapkan pertempuran terakhir yang akan segera dimulai. Dan pertempuran merebutkan juara di tanah terlantar akan berakhir dalam pertempuran terakhir ini. Para jenius sejati dari 10 negeri akan muncul di sana untuk bersaing merebutkan kehormatan tertinggi. Aku penasaran seberapa serunya pertandingan terakhir ini. Sosok Chu Guangzheng benar-benar menghilang di kejauhan. Di angkasa yang jauh, berdiri puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi tak terhitung jumlahnya. Dan barisan gunung yang tak berujung membentang hingga sejauh mata memandang. Di tengah pegunungan, terdapat puncak raksasa yang menjulang dari tanah, bagaikan pilar yang berdiri di antara langit dan bumi. Aura agung terpancar darinya, membuat siapapun merasa kagum. Di puncak gunung raksasa itu, terdapat sebuah kota besar. Kota itu berwarna gelap dan memancarkan suasana yang sangat pekat. Di depan kota itu berdiri sebuah parasit batu besar. Seluruh permukaan parasit batu itu diselimuti cahaya terang, dan wujud aslinya tidak dapat terlihat dengan jelas. Monumen Tiongtian. Chu Guangzheng terbang ke langit, lalu berhenti di depan puncak raksasa itu. Ia menatap tiang batu raksasa itu dengan ekspresi terkejut. Menurut rumor, tiang batu ini dapat terhubung ke 9 surga. Begitu seseorang berhasil mencapai puncak dalam pertempuran terakhir, ia dapat memasuki 9 surga melalui tiang batu ini dan menginjakkan kaki di tempat penuh kekuatan yang banyak diimpikan oleh praktisi. Kota utama. Chu Guangzheng mengalihkan pandangannya ke kota besar, lalu wajahnya langsung bergerak. Kota yang berdiri di atas puncak raksasa ini adalah tempat impian banyak sekali jenius muda. Sebentar lagi, pertempuran puncak akan dimulai di sini. Pada saat itu, semua para jenius muda akan berlomba untuk menunjukkan keahlian mereka, yang pasti akan sangat spektakuler. Chu Guangzheng menarik nafas dalam-dalam, mengangkat kakinya dan melangkah maju untuk bergegas menuju ke kota utama. Sejak ia melangkah ke tanah terlantar, ia telah menunggu pertempuran terakhir ini. Kini, hasrat yang terpendam di lubuk hatinya yang terdalam akhirnya dapat dilepaskan. Kali ini, ia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk bersaing dengan para jenius yang tak tertandingi itu. Ia benar-benar ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan tempat di antara para praktisi muda itu dengan kemampuannya saat ini. Pada saat ini, darahnya mendidih sepenuhnya. Chu Guangzheng melintasi langit di atas kota utama, dan sosoknya perlahan jatuh. Tepat ketika dia masuk, dia dapat dengan jelas merasakan ada kekuatan tersembunyi yang menyapu tubuhnya, seolah-olah sedang menyelidiki dirinya. Apakah ini untuk mencegah orang selain dari 10 wilayah menyelinap masuk? Dia tersenyum tipis, lalu berjalan menuju jalan kuno di depan. Kota utama ini sangat besar. Meski puluhan ribu orang datang ke sini, suasananya sangat tenang dan tidak ada suara bising. Tinggal kurang dari sebulan lagi sebelum pertempuran terakhir dimulai. Kuman Chu Guangzheng sambil mengalihkan pandangannya. Selama periode ini, ia perlu menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin agar dapat menghadapi pertempuran paling intens. Kita cari tempat tinggal terlebih dahulu. Tatapan Chu Guangzheng tertuju pada satu tempat, lalu dia berjalan mendekat. Segala sesuatunya hening di ruang batu biru kuno itu, kecuali suara hujan yang menetes dari atap dan mengenai lempengan batu biru. Chu Guangzheng duduk di meja batu dekat jendela.
Dia meletakkan tangannya di jendela untuk memandang keluar. Wajahnya menunjukkan ekspresi termenung. Segala sesuatu di sini tampak rapi. Kamar tempat ia berada tampak kosong. Hanya ada dirinya sendiri. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun, kamar itu masih bersih seperti baru. Begitu rapi hingga tidak terbayangkan. Sepertinya tempat ini tidak seperti terlihat di... Ia perlahan mengalihkan pandangannya saat bergumam. Tidak peduli bagaimana dia memandang kota utama ini. Tampaknya kota itu dikelola dengan baik oleh kekuatan tertentu. Tetapi dalam keadaan normal, Anda tidak akan pernah melihat para manajer ini. Mungkinkah itu kekuatan tertentu dari 9 surga? Zhou Guangsheng menatap kehampaan dengan mata berbinar. Selain itu, dia tidak dapat memikirkan kekuatan lain yang mampu mengelola kota paling misterius di tanah terlantar ini. Ada seseorang yang datang. Zhou Guangsheng yang sedang tengah asik termenung, tiba-tiba memfokuskan pandangannya untuk menoleh ke arah tangga menuju lantai 2. Di sana, dia bisa mendengar suara langkah kaki seseorang menaiki tangga. Kau? Dia menatap wajah-wajah yang muncul. Ekspresinya tidak bisa menahan keterkejutan. Orang-orang yang datang tidak lain adalah Lan Linfeng dan Mu Bing. Dengan semua orang yang pernah berinteraksi dengannya di kota Jiuling. Setelah insiden di Pulau Gantung terakhir hari itu, mereka telah berpisah saat menuju kota utama dari arah yang berbeda dan tidak pernah bertemu kembali. Mengapa kau di sini? Tanya Zhou Guangsheng dengan heran. Mendengar ini, Lan Linfeng tersenyum tipis lalu berkata, ada teman lamamu yang lain. Teman lama? Zhou Guangsheng tertegun sekali lagi. Lan Linfeng tersenyum saat bergerak ke samping, memperlihatkan seorang pria pendek, Hun Feng. Zhou Guangsheng menatap pria itu, dan ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Orang ini ternyata juga muncul di sini. Setelah memasuki sumber kutukan hari itu, ia berpisah dengan Hun Feng. Kemudian dia mengetahui dari Yo Huan bahwa dia telah menemukan beberapa peluang. Dan karena itu, tidak terburu-buru ke lokasi pohon terkutuk. Hahaha, sepertinya saudara Chu sangat terkejut, kata Lan Linfeng sambil tersenyum. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Tanya Zhou Guangsheng dengan heran. Dia baru berada di sana selama kurang dari 2 jam. Dan kota utama begitu besar sehingga mustahil untuk bertemu dengannya secara kebetulan. Setelah kami masuk ke sini, kami diperintahkan orang-orang untuk menjaga pintu masuk kota utama. Jadi kami bisa menjadi orang pertama yang tahu tentang kedatangan saudara Chu. Lan Linfeng dan Mu Bing saling berpandangan saat berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, mata Zhou Guangsheng berkedip saat bertanya, kau pasti mencariku untuk sesuatu kan? Jika bukan karena ini, Lan Linfeng dan lainnya tidak akan sengaja menemuinya. Dan menjadi orang pertama yang mengetahui berita masuknya dia ke kota itu. Lan Linfeng tersenyum, lalu duduk di kursi batu dan berkata dengan tenang, saudara Chu benar. Kami datang ke sini untuk membicarakan sesuatu. Ekspresi Zhou Guangsheng menjadi tenang. Lalu dia mengulurkan tangannya kepada yang lain. Semuanya, silakan duduk. Semua orang mengangguk, lalu mencari tempat untuk duduk. Tuan Muda Lan, saya ingin tahu apa yang ingin Anda bicarakan. Zhou Guangsheng menoleh ke arah Lan Linfeng dan berkata sambil tersenyum. Lan Linfeng menoleh ke arah lain, lalu tersenyum.
Saudara Chu pasti tahu bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, pertempuran terakhir akan segera dimulai. Tentu saja aku tahu. Chu Guangsheng mengangguk. Tuan Muda Lan, silakan bicara langsung jika ada yang ingin Anda katakan. Lan Linfeng tampak sedikit serius, lalu berkata dengan suara berat. Saya tidak perlu banyak bicara tentang sengitnya pertempuran terakhir ini. Pasti saudara Chu sudah memahaminya. Dan semakin banyak orang yang kita kalahkan dari medan perang saat itu, semakin bermanfaat bagi mereka yang bertahan. Chu Guangsheng mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Apa maksud Tuan Muda Lan dengan ini? Lan Linfeng meliriknya dan berkata dengan nada serius. Sesuai latihan sebelumnya, begitu memasuki medan perang, orang-orang dari semua pihak akan membentuk kelompok-kelompok kecil mereka sendiri untuk memperkuat kekuatan mereka untuk menyingkirkan orang-orang yang sendirian, sehingga dapat meraih keunggulan dalam kompetisi selanjutnya. Mendengar ini, ekspresi Chu Guangsheng berangsur-angsur menjadi serius. Sepertinya, jika ia ingin selamat dari pertempuran terakhir ini, kekuatan satu orang saja tidak akan cukup. Lagi pula, menghadapi segerombolan praktisi jenius yang jumlahnya puluhan orang. Kalau ketemu dia hanya bisa lari terbirit-birit karena ketakutan. Di dunia ini, 2 tinju tidak sebanding dengan 4 tangan. Dan kekuatan satu orang terlalu terbatas. Terima kasih.